Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin membahas tentang tim nasional Indonesia yang akan kembali bertanding di babak penyisihan kualifikasi Piala Dunia. Kita tahu bahwa Indonesia sudah tidak punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Tetapi Indonesia masih punya target lainnya. Target pertama adalah mengincar kemenangan. Karena sejauh ini tim nasional Indonesia belum bisa meraih kemenangan di babak penyisihan tersebut. Walaupun ya lawan-lawan mereka adalah lawan-lawan yang tangguh, ya tapi masa sih tidak bisa sekalipun meraih kemenangan. Dan juga ada target lainnya dari tim nasional Indonesia, yaitu mereka perlu menempati peringkat yang lebih baik nanti di akhir penyisihan agar mereka bisa langsung masuk ke babak kualifikasi round ketiga atau third round untuk lolos ke Piala Asia daripada bermain di babak playoff dulu untuk masuk ke babak penyisihan tersebut. Jadi memang ini tugas yang tidak mudah bagi pelatih baru tim nasional senior Indonesia, Shin Tae-yong. Betul kan, pelatih baru kan? Karena kan sejauh ini Coach Shin Tae-yong belum punya waktu untuk melakukan persiapan yang matang. Baru sekarang nih dia melakukan persiapannya dalam pemusatan latihan yang dilakukan di Uni Emirat Arab, sekalian ya kan bermain di 2 laga uji coba. Memang di 2 laga uji coba tersebut Indonesia kalah. Tapi saya kira itu bukan menjadi patokan kekuatan dari tim nasional Indonesia saat ini. Ya, kalahnya juga yang pertama lawan Afghanistan dan kedua lawan Oman, di mana kemasukan banyak gol dalam 2 pertandingan tersebut. Tidak bisa banyak mencetak gol walaupun lawan Afghanistan hampir saja comeback. Tapi poinnya adalah bagaimana perubahan yang bisa dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Karena kita tahu bahwa tim nasional Indonesia butuh regenerasi. Langkah awalnya sudah dilakukan oleh Coach STY, yaitu lebih banyak memanggil pemain-pemain muda ke tim nasional senior. Ini tentu memberikan perubahan yang signifikan dalam cara bermain tim nasional nantinya. Jadi bukan hanya mengandalkan energi, tapi juga mengandalkan teknik, mengandalkan kecerdasan, dan juga saya kira mengandalkan kecerdikan. Ya, kita tahu bahwa lawan-lawan dari tim nasional Indonesia di babak penyisihan ini adalah lawan-lawan yang tangguh. Thailand, kemudian Uni Emirat Arab, ada Malaysia, apalagi ada Vietnam yang sudah sulit bagi tim nasional untuk meraih kemenangan. Lawan pertama bagi tim nasional Indonesia dalam laga lanjutan babak penyisihan Piala Dunia ini adalah Thailand. Ya, setelah lama kan tidak bermain di babak penyisihan. Terakhir bermain saya kira tuh lawan Malaysia ya, yang tim nasional kalah lagi 2-0. Jika saya tidak salah, jika saya salah koreksi saja. Dan yang menarik bahwa kali ini melawan Thailand ya, yang memang mayoritas akan diisi oleh pemain-pemain berpengalaman mereka. Apakah tim nasional Thailand menurunkan pemain-pemain muda mereka atau pemain-pemain senior mereka? Tapi saya kira mereka semua punya pengalaman yang bagus, karena dalam beberapa ajang sebelumnya juga tim nasional Thailand lebih banyak mengandalkan pemain-pemain muda mereka. Jadi mereka sudah melakukan regenerasi jauh sebelum kita melakukannya, teman-teman. Maka itu Coach Shin Tae-yong fokus kepada poin untuk memainkan lebih banyak pemain-pemain muda, agar juga permainan dari tim nasional Indonesia tidak bisa dibaca oleh lawan-lawannya. Dan juga saya kira targetnya dari Coach Shin Tae-yong bukan hanya di babak penyisihan ini, bukan hanya di sisa 3 pertandingan ini, tapi nanti jangka panjangnya untuk 2-3 tahun ke depan. Maka itu lagi-lagi saya tegaskan seperti yang pernah saya tegaskan di konten-konten tentang tim nasional Indonesia di channel YouTube Bola Bung Binder, bahwa Coach STY ini harus diberikan waktu tahunan, ya at least 3 tahun untuk membangun fondasi dari tim nasional Indonesia. Itu juga waktu ya yang dia perlukan untuk bisa meningkatkan kualitas permainan, bukan hanya secara tim tetapi juga satu persatu dari para pemain tim nasional Indonesia. Maka itu kita lihat dalam pemilihan pemain, Coach Shin Tae-yong coba memilih pemain-pemain yang at least teknik dasar permainannya ini sudah bagus. Jadi tinggal dipoles saja, itu kan istilahnya kan. Nah, itulah tugas dari Coach Shin Tae-yong. Bagaimana caranya dia bisa memoles permainan dari tim nasional Indonesia. Daripada hanya mengandalkan tenaga, ya, daripada hanya mengandalkan kekuatan fisik yang memang kita tahu belum prima dari para pemain tim nasional Indonesia, ya lebih baik juga mengandalkan teknik, mengandalkan juga cara transisi dari bertahan ke menyerang yang benar, yang kita tahu bahwa Coach Shin Tae-yong menerapkan strategi seperti itu pada saat dia menangani tim nasional Korsel di Piala Dunia tahun 2018 yang belum lama berakhir kan, belum lama loh 2018. Korsel bisa mengalahkan Jerman
betul kan, di pertandingan grup di Piala Dunia tahun 2018. Saya kebetulan yang siaran pertandingan tersebut dan saya betul-betul terkesima melihat permainan dari tim nasional Korsel pada saat itu. Mereka bermain cepat, ya, mereka juga bermain cerdas, mereka tahu bagaimana cara menyerang. Kepertahanan dari Jerman, mereka mencari momen untuk bisa menyerang. Jadi pada saat itulah kita lihat para pemain Jerman kewalahan menghadapi energi berlimpah dari para pemain Korsel, dan bukan saja energi, tapi pemikiran mereka ini tajam selama pertandingan. Apa yang bisa dilakukan tim nasional Indonesia lawan Thailand, di mana kita tahu dalam 5 pertemuan terakhir tim nasional hanya bisa meraih 1 kali kemenangan, itu di final Piala AFF tahun 2016 pada saat bermain di Jakarta. Mereka menang dengan skor 2-1 setelah tertinggal, tapi itu adalah leg pertama final. Di leg keduanya mereka kalah di Thailand. Dan dalam 5 pertemuan terakhir tersebut Indonesia kemasukan belasan gol. Jadi saya kira nih sekarang fokusnya dari Shin Tae-yong akan berada di lini pertahanan. Ya, bagaimana caranya untuk menghentikan para pemain Thailand mencetak banyak gol di pertandingan ini? Itu dulu fokus pertamanya. Baru kemudian fokus bagaimana untuk bisa menemukan irama permainan. And third, fokus untuk mencetak gol. Karena jika tim nasional Indonesia saya kira masuk ke pertandingan ini dengan tujuan untuk cepat-cepat mencetak gol, ya saya kira itu bisa saja menjadi bumerang. Karena para pemain Thailand ini kan jika teman-teman perhatikan dari tahun ke tahun mereka tidak selalu mengandalkan kecepatan kecuali sudah mendekati kotak penalti pertahanan dari tim lawan. Tapi mereka membangun serangan dengan cara memainkan bola lebih banyak di lini tengah, mencoba memancing para pemain dari tim lawan keluar dari posisi mereka, dan baru kemudian mereka akan melakukan serangan atau penetrasi ke dalam pertahanan dari tim lawan tersebut. Jadi memang harus berhati-hati nih tim nasional agar tidak kemasukan banyak gol. Istilahnya jangan sampai dibantai di pertandingan ini kan. Sekarang kan mereka masuk lagi nih ke pertandingan babak penyisian, ya tentu harus lebih baik lagi performanya. Paling tidak dari segi untuk menjaga lini pertahanan yang kita baca dalam beberapa hari terakhir di media bahwa Coach Shin Tae-yong juga fokus di sektor tersebut, bahwa lini pertahanan ini belum solid dan itu menjadi area yang perlu dia benahi. Selain itu juga adalah fisik, kemudian yang ketiga adalah dari segi passing, yang keempat adalah dari segi transisi dari bertahan ke menyerang. Dan saya kira tidak ada salahnya jika Coach STY pertama-tama fokus di pertahanan. Karena kan lihat saja dalam 5 pertandingan terakhir tim nasional Indonesia di babak penyisian ini, saya harus lihat catatan saya ya teman-teman ya. Tim nasional Indonesia ini telah kemasukan 16 gol. Pertemuan pertama lawan Thailand di grup ini mereka kalah dengan skor 0-3, itu pada saat bermain di Jakarta. Jadi perlu waspada benar-benar nih di lini pertahanan. Dan yang menarik bahwa sekarang ini begitu banyak pemain-pemain muda yang dipilih oleh Coach Shin Tae-yong, betul kan, untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Sebagian besar memang adalah pemain-pemain yang berasal dari skuad U19 yang sempat juga menjalani latihan dan juga pertandingan uji coba bersama Coach Shin Tae-yong. Artinya ya akan lebih mudah bagi Coach STY untuk bisa menentukan pilihannya dalam starter dan juga kemudian sebagai pemain pengganti. Yang menarik bahwa Evan Dimas nih, jika saya tidak salah nih, merupakan satu-satunya pemain yang masih bertahan dari era Simon McManamy. Ya, jika saya tidak salah nih, dia memang kita tahu sudah menjadi salah satu pemain yang senior lah di skuad yang sekarang dihuni oleh banyak pemain junior. Atau dari segi umur lah ya, mereka masih pemain-pemain muda. Dan yang luar biasanya lagi bahwa hanya 2 pemain nih yang usianya 27 tahun. Yang pertama adalah Adam Alis yang mencetak gol di pertandingan persahabatan lawan Afghanistan, dan kemudian adalah Didik Wahyudi. Artinya di skuad yang masih mengandalkan pemain-pemain muda, sosok pemain-pemain yang memang dari segi umur ini istilahnya sudah matang, ya peran mereka juga dibutuhkan. Maka itu saya kira Adam Alis dan juga Evan Dimas nih ya perlu menjadi pemain yang diandalkan oleh Coach Shin Tae-yong, karena mereka lah yang akan bisa bermain dengan tenang karena memang jam terbang mereka sudah tinggi. Tapi yang menarik nih teman-teman, jika diperhatikan begitu banyak pemain yang berusia di bawah 23 tahun yang diandalkan oleh Coach Shin Tae-yong, seperti penjaga gawang Adi Satrio, kemudian Rifat Marasabesi, Rizky Ridho, betul kan? Pratama Arhan, wah ini pemain bagus ya di bek kiri. Andi Setio yang baru berusia 23 tahun, Rahmat Irianto, Firza Andika, Asnawi Mangku Alam, Kadek Agung, Syarian Abimanyu, Witan Sulaiman yang saya kira akan menjadi starter di posisi wing, Yakob Sayuri baru berusia 23 tahun, mainnya bagus di Piala Menpora, Bray Fatari mainnya bagus di Piala Menpora, Egy Maulana Fikri. Saya ingin melihat Egy Maulana Fikri kali ini bermain, setelah lama saya tidak melihat dia bermain. Nah, pemain-pemain muda ini kan kita tahu juga bisa diharapkan lah untuk bisa memancing para pemain Thailand keluar dari posisi mereka.
Dan juga dalam transisi mereka logisnya akan lebih cepat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang tersebut. Dan saya kira bagi kita sebagai supporter tim nasional Indonesia, kita juga jangan memberikan beban yang berlebihan kepada para pemain, apalagi ke pelatih Shin Tae-yong. Karena mereka betul-betul harus fokus dan bermain dengan tenang. Jadi jangan sampai kalau nanti tim nasional Indonesia kalah lagi lawan Thailand, kita justru menghujat, kita memberikan kritikan. Jangan dulu. Karena menurut saya ini adalah era baru dari tim nasional senior Indonesia. Dimana nih bagi saya nih, ini baru pertama kalinya nih tim nasional Indonesia senior nih mengandalkan begitu banyak pemain-pemain muda. Jadi jika di first match nanti mereka kalah, ya mungkin permainan mereka tidak seperti yang kita harapkan, ya kita juga perlu memaklumi hal tersebut. Karena Coach Shin Tae-yong nih coba untuk memberikan harapan bagi tim nasional Indonesia senior, khususnya bagi sepak bola Indonesia, bahwa mereka nih punya harapan dengan pemain-pemain muda, talenta-talenta bagus yang mereka punya masih di usia yang muda. Jadi Shin Tae-yong nih menurut saya melihat ke depannya, nanti nih setelah dia menjalani 3 laga kualifikasi ini, ke depannya nih tentu dia akan membuat tim nasional Indonesia senior lebih matang lagi dalam cara permainan. Kalau dalam usia kan kita tahu mereka belum banyak memiliki jam terbang. Bahkan tidak semua pemain-pemain muda yang dipanggil ke tim nasional Indonesia senior ini punya tempat sebagai pemain inti di klub mereka masing-masing. Jadi kita tunggu saja pertandingan yang akan dimainkan nanti malam. Siaran langsungnya ada di SCTV, teman-teman juga bisa menyaksikan pertandingan tersebut. Saya tidak siaran pertandingan ini, tapi nanti saya akan siaran pertandingan lainnya dari tim nasional Indonesia senior di SCTV. Sambil kita menunggu pertandingan tersebut, silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan analisa kalian tentang era baru dari tim nasional Indonesia dengan generasi pemain-pemain muda mereka, bagaimana menurut teman-teman nanti kedepannya tim nasional Indonesia bisa develop. Dan tentu kita juga perlu terus memberikan support ke Coach STY agar dia betul-betul bersemangat dan fokus untuk membangun tim nasional Indonesia menjadi tim yang at least bisa disegani di level Asia. Kita fokus di level Asia nih, ya jangan lagi sekarang kita fokus di level ASEAN, ya. Dan juga jangan lupa Coach Shin Tae-yong ini adalah salah satu pelatih kelas dunia. Dan dia memilih untuk menerima tantangan melatih tim nasional Indonesia. So we should give him full support agar dia tetap bisa fokus, tetap bersemangat, dan pantang menyerah untuk membangun sepak bola Indonesia menjadi kekuatan yang nantinya akan disegani. No hate, only football. Salam sepak bola.